Gadis yang tidak suka belajar ini, hari ini malah menulis hingga 50 pensil patah. Guru dengan bingung mendekat untuk memeriksa. Tak disangka gadis itu menulis puluhan ribu angka di kertas. Guru memintanya untuk berhenti. Namun dia tidak hanya tidak mendengarkan. Sebaliknya, dia malah menulis dengan lebih gila. Tidak ada cara lain, guru terpaksa mengambil kertasnya. Namun, sejak hari itu, gadis itu seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Dia sering berdiri di lapangan bermain menatap langit dengan kosong. Guru memanggilnya, tetapi dia tidak pernah merespons. Namun, pada malam itu, gadis itu tiba-tiba menghilang. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya ditemukan di ruang bawah tanah sekolah. Terlihat gadis itu dengan tangan penuh darah. Dia bahkan mengukir angka-angka yang sebelumnya tidak selesai. Semua terukir di papan pintu. Dan dia terus-menerus mengucapkan, "Segera hentikan semua ini." Kemudian gadis itu dibawa guru ke rumah sakit jiwa. Waktu berlalu dengan cepat selama 50 tahun. Pada hari itu, sekolah mengadakan acara penyambutan mahasiswa baru. Untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru, kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan kapsul waktu yang telah disimpan selama 50 tahun. Di dalamnya terdapat karya seni dari sekelompok siswa pertama yang membayangkan masa depan. Kemudian kepala sekolah memberikan karya-karya tersebut sebagai hadiah kepada mahasiswa baru. Beberapa menggambarkan roket, beberapa lainnya menggambarkan robot. Namun hanya Jack yang mendapatkan sebuah gambar aneh. Terlihat bahwa kertas gambar itu penuh dengan angka-angka aneh. Jack tidak mengerti apa artinya. Namun dia percaya bahwa angka-angka ini mungkin memiliki makna khusus. Jadi setelah pulang ke rumah, Jack membawa kertas gambar itu kepada ayahnya, Kitch. Melihat angka-angka yang berjejal, Kitch juga bingung. Namun untuk membantu putranya memecahkan teka-teki, dia memutuskan untuk mencoba. Lagi pula, sebagai seorang profesor astronomi, menghitung rumus angka adalah keahliannya. Terlihat Kitch mencatat sembarang angka 911012996. Setelah melakukan penelitian, Chage menemukan bahwa angka di depan tampaknya adalah tanggal. Jadi dia membuka komputer untuk mencari. Tak disangka, hari itu adalah peristiwa 911 yang mengguncang dunia. Dan jumlah kematian dari bencana ini tepat sama dengan angka di belakang tanggal. Apakah ini kebetulan? Untuk memverifikasi dugaan dirinya, Chage segera menyalin semua angka yang tersisa. Kemudian mencari satu persatu di internet berdasarkan tanggal-tanggal ini. Namun, dia sama sekali tidak menyangka. Ternyata, tanggal-tanggal ini semua terkait dengan sebuah bencana. Bahkan jumlah kematiannya juga tidak jauh berbeda. Ini membuat Chage sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa kertas ini berasal dari 50 tahun yang lalu. Orang yang menulis angka-angka ini, bagaimana dia bisa tahu tentang bencana yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir? Namun, keesokan harinya, Chage memberitahu rekan kerjanya, John, tentang hal ini. Dia menyatakan bahwa masih ada 3 bencana dalam ramalan yang belum terjadi. Dan bencana pertama akan terjadi di suatu tempat besok. Pada saat itu, akan ada 81 orang yang meninggal. Namun, John setelah mendengar itu menganggap Chage sedang berbicara omong kosong. Segera dia mengajukan pertanyaan. Apa arti angka di belakang jumlah kematian itu? Namun, Kaiki tidak segera memahaminya. Tapi dia percaya angka-angka ini pasti bukan kebetulan. Dia berharap John bisa membantunya menganalisis lokasi bencana berikutnya. Dengan begitu, mungkin bisa mencegah tragedi terjadi lagi. Namun, John tidak hanya tidak percaya pada Kaiki. Dia bahkan memanggilnya gila. Tak ada pilihan, Kaiki harus mencari cara sendiri.